Flash disknya sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami banggakan para pengurus DKM sewilayah Keranggan dan sekitarnya, wabil khusus yang kami hormati narasumber Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Kusnadi Ikhwani MM, Ketua Takmir Masjid Al-Falah Kota Sragen, Jawa Tengah. Bapak-bapak yang kami hormati, marilah kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut sampai saat ini kita masih istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahnya, dan alhamdulillah di pagi hari yang istimewa ini kita bersama-sama berkumpul bersilaturahmi di Masjid Agung Al-Barakah Keranggan Permen dalam rangka kita bersama-sama mengkaji, menimba ilmu tentang bagaimana mengelola masjid berbasis pada keummatan. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, anditoranya, sampai kepada kita selaku umat yang istiqomah di dalam menjalankan aturan-aturan ataupun yang Rasulullah SAW bawa kepada kita semua. Jika insya Allah kita senantiasa terbimbing sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan sebagian ilmu yang hadir yang kami hormati, sebelum kita mati acara pada siang hari ini, yang kami mohon maaf agak mundur sekian waktu karena sesuatu dan lain hal. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua DKM Masjid Al-Barakah Bapak Ustadz Haji Ahmad Tijari MPD, kemudian pemaparan materi strategi memapar masjid dari narasumber yakni Al-Ustadz Haji Kusnadi Ikhwani MM, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif, kemudian pengumuman dan terakhir nanti kita tutup dengan penutup yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz Wahyu Winaso. Bapak-bapak sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus bapak-bapak yang hadir di pagi hari ini adalah orang-orang yang kami banggakan, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bapak-bapak sekalian terpilih oleh Allah menjadi pengurus rumah Allah. Kalau ada orang yang punya tugas mengurus rumah pejabat, mengurus rumah presiden atau siapapun, pasti ada kebanggaan di sana. Nah, bapak-bapak menjadi pengurus rumah Allah pasti akan lebih bangga daripada mengurus rumah orang. Entah itu pejabat, ini rumah Allah.
Kalau mengurus rumah pejabat, entah itu presiden, gubernur dan seterusnya, pasti akan mendapatkan finansial, akan mendapatkan gaji, bayaran dari yang punya rumah. Kalau mengurus Allah, masjid rumah Allah juga sama, cuma bayarannya bukan bayaran rupiah, tapi bayaran dari Allah berupa ganjaran nanti di yaumil akhir. Nah, kalau kita punya keyakinan seperti itu, mengurus rumah orang saja akan mendapatkan imbalan, apalagi mengurus rumah yang bikin orang, yakni Allah. Maka mari sebagai orang yang dipilih oleh Allah, jadi orang-orang yang dibanggakan semuanya mengurus rumah Allah. Mudah-mudahan bagaimana mengurus rumah Allah itu yang sebaik-baiknya, sehingga rumah Allah itu berfungsi sebagaimana yang kita harapkan, dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW. Bapak sekalian yang kami hormati, tidak panjang kalam, marilah kita buka acara pada pagi hari ini, sekaligus kita juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu sesepuh kita, Bapak Haji Kusnadi, kebetulan sama-sama juga namanya yang sedang kurang sehat. Untuk itu kita bacakan Ummul Quran, yakni surat Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pada acara pagi hari ini mendapatkan keberkahan, ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan, dan Bapak Kusnadi Allah berikan terbaik baginya, yakni sebuah kesembuhan yang prima, sehingga kembali dapat melaksanakan aktivitas ibadahnya sebagaimana biasa. Dan kita semua beserta keluarga tetap terjaga kehidupan kita dalam menjalankan syariat Allah. Alhamdulillah, kembali nikmat usaha dan barakatul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kalau terima kasih. Sekarang, marilah kita lanjutkan acara berikutnya. Sambutan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Barokah. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Ahmad Tijari MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustaz Kusnadi, Ikhwan IMM, PKM Masjid Agung Al-Falah Sragen, dan keluarga, para pimpinan PKM dari Nur Huda, Al-Falah Sekolah, dan kemudian muhajirin, syuhada, fatihah, atau sekolah masjid yang lainnya, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan, yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah masjid Al-Barokah dan jemaah seluruhnya, jemaah yang lain hadirin sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur Allah SWT dengan rahmat, hidayah dan inayahnya pada hari ini. Dalam rangkaian acara kebetulan berbagi ilmu dari pengembangan pembangunan masjid model dari mungkin proyek dikembangkan oleh di Al-Falah.
seperti biru dan modifikasi. Yang paling tentu kita tidak biru, kita tidak contek, kita kembangkan, dicocokkan dengan karakter kita. Mudah-mudahan ini hasanah keilmuan harapan hari ini menjadi konsiderasi dan kita semua cinta aku dan sebagainya. Kita berukah, dan sebagainya. Bisa bagaimana kira-kira yang harus kita lakukan yang secara maksimal. Karena memang ini menjadi kendala kita. Walaupun kita syukurilah 70-80 masih di perkotaan kan sepi-sepi. 80 mulai melihat 90, tapi itu masih tertentu. Daerah masjid-masjid yang biasanya mempunyai kompleks lagi. Masing-masing kampung rata-rata ramainya waktu Idul Ramadan. Mulai 90-an buat kemari banyak sekali berbagai model mengembangkan makmur. Selawat serta salam juga kita curahkan kepada kita salam keluarganya. Saya terima kasih dan minta maaf. Acara ini gawainya tim berapa? 11 atau 12. Tim berapa orang Pak? 13 orang. Yang ceritanya itu gabungan individu-individu dari para pengurus-pengurus masjid yang ada di Keranggan Permai itu melakukan jalan-jalan komparasi ke Jogokarian dan masuk ke Tampala. Mereka setelah ke sana melapor diskusi lah Pak, ada ilmu mungkin kita Al-Barokah diminta jadi tuan rumah karena tempatnya mau dipakai. Saya bilang dengan Pak Harto, ya tuan, mau silakan saja. Makanya yang undang juga adalah tim kecil ini, karena saya mau klaim itu program anggota ya bukan, malu. Tapi kita kalau yang baik-baik dan kita bisa di sebagainya sehingga alhamdulillah ini. Oleh karena itu saya tidak tahu apa sambutan saya yang kita menghormati saja kan tuan rumah itu. Oleh karena itu tidak ada lain di dalam kesempatan ini bahwa lagi jauh-jauh kita cari ilmu beliau, kita eksplorasi ilmu beliau dan kita catat mudah-mudahan ini bagian hasanah bagaimana kita bisa meniru, kita bisa memodifikasi strategi-strategi pengembangan masjid di sana untuk kita mungkin kita tiru, kita kembangkan di masjid yang kita. Saya kira itu sebagai pengantar saja. Mohon maaf kami atas nama tuan rumah mungkin di dalam memberikan pelayanan masih banyak kekurangan yang ada dan sudah mengaturkan ini. Mohon buka yang Bapak Kusadi dan keluarga. Mohon maaf kami seperti memang mestinya mudah Pak. Ini paling megah se-Keranggan. Bahkan se-Kota Bekasi kelihatan mungkin nomor 2 atau nomor 3 gitu, tahu saya. Sehingga kami nama agung Pak. Karena kemegahan itu kita pertahankan, walaupun mungkin katanya tidak boleh, tapi terserahlah. Karena katanya saya agung di kota itu peraturan Perda katanya hanya satu, itu yang paling besar di yang milik kota Bekasi alun-alun katanya. Kebetulan namanya Masjid Agung Al-Barkah. Kita pun izinnya dulu namanya Al-Barkah, nggak boleh. Pak Momot yang mengurus CMB tambah bersama musyawarah Al-Barokah itu sejarahnya namanya Al-Barkah niatnya. Tapi karena nggak boleh, CMB-nya nggak pernah keluar, maka nggak boleh ada 2 gitu. Jadi dan di MW-nya itu akunnya hilang, tidak diizinkan. Jadi Masjid Al-Barokah. Tapi karena memang secara historik kita masjid yang besar, sehingga pelang kita tetap Masjid Agung Al-Barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ahmad Ijari MBD selaku Ketua DKM Masjid Agung Al-Barokah yang telah menyampaikan sambutannya yang pada intinya beliau cerita awal muasalnya kegiatan ini tidak usah ulang hanya lebih lagi. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menginspirasi para DKM yang ada di wilayah Kerangan Provinsi dan sekitarnya. Entah itu model ATM, ambil, tiru, modifikasi, atau ATP, diterangkan, Al-Falah, ambil, tiru, blok. Monggo. Nah, baik, sampai kepada materi yang utama, yaitu pemaparan oleh narasumber kita yang datang dari Jawa Tengah. Mungkin mohon maaf nanti ada sela-sela pakai bahasa Jawa Tengah. Jadi bapak-bapak yang kurang paham ya dimaklumi saja. Sekedar kami bacakan sebenarnya sudah tertulis di layar. Beliau namanya Bapak Ustadz Ikhwani MM. Beliau bangga dengan sebutan marbot masjid, yang kadang-kadang kita di sini marbot itu kayaknya gimana gitu, tapi beliau bangga. Marbot itu adalah orang yang cinta. Marbot itu orang yang cinta dengan masjid. Orang yang selalu hatinya berhubungan dengan masjid. Orang yang selalu berhubungan dengan rumah Allah. Nah ini kadang-kadang kita rubah persepsi kita, pola pikir kita bahwa masjid itu, masjid itu bukan nah, tapi adalah orang yang hatinya dekat dengan masjid. Pendidikan beliau adalah sarjana sosial ekonomi pertanian dari Universitas Muhammadiyah Malang. Aktivitas sosialnya sampai saat ini adalah sebagai komisaris apa ini? Grup Pointer. Ini pakai ini sudah. Di daerah Sragen dan sekitarnya. Semuanya beliau itu pengusaha. Kemudian lembaga pembinaan Masjid Muhammadiyah dan Pusat. Kemudian ketua taklim Takmir Masjid Raya Malah Kota Sragen, Jawa Tengah. Kemudian sebagai pembina sekolah bisnis di Sragen. Kemudian sebagai pimpinan Biro Perjalanan Haji, Biro Walidain Group. Kemudian tim install Masjid Makmur Memakmurkan. Jadi mudah-mudahan masjid ini bukan hanya makmur, tapi juga memakmurkannya jamaah. Kemudian sebagai terakhir Marbot Masjid Indonesia. Pembina MDP yaitu Marbot Development Program. Kemudian buku yang pernah ditulis beliau adalah Marketing Langit. Bagaimana berbisnis dengan langit. Kalau dalam Al-Quran kan juga ada. Kalau berbisnis dengan Allah berbeda dengan berbisnis dengan manusia. Karena berbisnis dengan Allah maka matematik langit. Kalau berbisnis dengan sesama manusia matematik dunia ada untung ada rugi. Kemudian kuliner to billionaire, dan yang terakhir strategi kemakmuran masjid yang insya Allah tentunya nanti bapak-bapak bisa membelinya dengan harga Rp100.000 di meja-meja tamu itu sudah tersedia untuk sebagai bekal kita. Secara teori bisa bapak nanti baca di buku itu, kemudian penjelasannya melalui pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Kusnadi Tuan. Baik, mari kita ikuti bersama dengan cermat apa-apa yang akan beliau sampaikan, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan dialog interaktif, saling tanya, dan insya Allah akan diberikan jawaban oleh beliau. Mari kita ikuti bersama kepada Bapak Ustadz Kusnadi Ikhwani, waktu dan tempat secara penuh kami persilakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid kalau di sini ya. Takmir atau DKM? Oh, DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Pak Ustadz Ahmad Tijaroh ya. Tijaroh itu pedagang gitu ya. Jadi berarti nggak cocok jadi dosen mestinya ya, karena tadi dosen dan pedagang ya. Cocok berarti dua-duanya. Baik ya. Ketua Takmir dan seluruh Takmir Masjid di Keranggan ya. Tadi pagi saya subuh sudah keliling mulai dari di Masjid Baitul Mukmin, keliling ke sini, ke sini masih zikir, muter semua tadi, musola sampai ke perumahan yang dua jalan itu, real estate ya, Al-Jihad ya. Alhamdulillah, masya Allah, besar sekali perumahannya. Berapa kakak ini Bapak semua? 6 ribuan. 75 hektar, 7 masjid, 2 musola, ya, insya Allah, pinggir tol ya, dan insya Allah ini luar biasa ya. Kalau saya tinggal di Margo Asri itu hanya 1000 kakak, 3 masjid, sama masjidnya juga yang makmur satu, namanya Masjid Al-Hikmah. Itu jamaahnya sekitar 300 sampai 500. Kalau yang lain masih sepi-sepi Bapak semuanya. Masih 50 sampai 70 jamaah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bersama keluarga karena kemarin ngisi di Rumah Sakit Cempaka Putih. Dan sebetulnya habis Cempaka Putih ke Bandung, tapi saya perhitungkan waktunya nggak cukup sehingga saya langsung mengcancel di Bandung, padahal sudah direncanakan 3 atau 4 bulan yang lalu. Nah, karena sudah banyak tokoh, saya akhirnya istirahat di hotel ya, bersama teman saya, ya, Mas Iwan. Ya, ada duduk juga nih, Mas Iwan, angkat tangan Mas Iwan. Ini gurunya Mas Iwan ini, pengusaha semua. Beliau adalah yang akan menginstal hidromat Al-Falah. Jadi Al-Falah insya Allah bulan Januari atau Februari bersama Pak Agus Ali ini akan dipasang air minum yang sehari bisa 1000 galon. Jadi nanti jamaah biar pada ke masjid, syaratnya ikut sholat ke masjid dapat gratis ngambil galon. Jadi dari rumah jamaah pada bawa galon semua, nah tinggal mencet. Ini terinspirasi dari sahabat Rasulullah Utsman bin Affan waktu membeli sumurnya Yahudi. Waktu itu memang di Mekah ya, susah air. Yang punya air seorang Yahudi. Utsman bin Affan membeli sumur tersebut. Nggak boleh ya, akhirnya dibagi 2. Bagi 2 gantian yang ngambil. Lalu siang Utsman bin Affan yang satu hari gantian. Tapi ternyata Utsman bin Affan digratiskan semua. Akhirnya umat Islam akhirnya ngambil yang gratis. Dan yang bagian Yahudi tidak ada yang ngambil. Maka akhirnya dijual semua. Ini negosiasi bisnis.
Nah, semoga ini menjadi inspirasi dan mudah-mudahan nanti banyak masjid yang akan menginstal hidromat yang lain sehingga nanti umat Islam nggak usah beli minum tempat Yahudi. Nah, belinya di masjid saja. Ini gambarannya. Baik-baik semuanya. Mungkin nanti saya singkat saja. Ya, tadi yang saya bacakan surat At-Taubah tadi sudah diperkenalkan. Saya lama tinggal di Bogor juga, di Ciluwer. 8 tahun. Jadi sering bolak-balik tol Jagorawi dulunya. Namun pindah ke Sragen 2010. 2010 merintis ayam goreng. Kalau ditanya ya basic saya adalah entrepreneur. Walaupun dulu saya di Pasar Minggu, konsultan di Depdagri, pernah pindah di Bappenas, terakhir saya di Freeport Irian Jaya. Terus pensiun, akhirnya dagang ayam, dan saat ini fokus ngurus masjid sejak 2019. Bisnis sudah jarang saya urus saat ini, tapi membimbing para pengusaha. Nanti malam itu saya harus cepat balik karena diminta penutupan SBS, Sekolah Bisnis Sragen. Sudah mencetak kurang lebih 600 pengusaha. Nanti malam itu penutupan, sehingga nanti jam 10 geser ke Sragen lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya, dimulai tahun 2016 saya diangkat jadi takmir. Masjid Raya Al-Falah mirip seperti masjid yang lain. Artinya apa? Kondisi masjid itu jamaahnya sedikit, takmirnya juga waktu sisa, tenaga sisa, semuanya serba sisa. Rapatnya setahun hanya 3 kali, menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan, dan menjelang Idul Adha. Sejak tahun 53 seperti itu masjidnya. Takmirnya jarang kelihatan. Dan muncul ketika hanya rapat setahun 3 kali. Itu kondisi Masjid Raya Al-Falah. Habis isya ditutup, digembok. Bahkan ada yang masih zikir, lampunya dimatikan. Biar cepat pergi dari tempat zikir. Khawatir nanti listriknya boros. Habis itu pintu digembok, pagar digembok, dibuka lagi menjelang subuh. Nah, terjadi kritikan pedas tahun 2015 atau 14. Anak-anak muda mengkritik tentang masjid kok kotor, masjid kok bau, masjid kok nggak keurus, masjid kok hanya untuk tempat sholat dan lain sebagainya. Anak-anak muda mengkritik dan didengar sama Bupati Sragen. Maka Bupati Sragen waktu itu langsung merencanakan, merumuskan, merevolusi takmir masjid. Ganti takmir totalitas. Sehingga sayalah yang ditunjuk jadi ketua takmir. Ketika saya ditunjuk jadi takmir, hal yang pertama kali saya langsung ke Masjid Jogokarian. Saya bawa 7 orang anak muda, Mas Amir, Mas Toto, dan beberapa orang anak-anak muda berangkat ke Jogokarian, 2 kendaraan. Berangkat jam 12 malam, menjelang subuh tiba. Di sana apa yang terjadi, saya lihat, saya potret, saya amati. Saya sering sampaikan ATP, amati, tiru, plek. Sesuai dengan apa yang di Jogokarian. Masjid buka 24 jam, pulang langsung saya canangkan masjid buka 24 jam. Jogokarian menyampaikan biar jamaah nyaman, barang hilang diganti takmir. Di Al-Falah saya praktekkan barang hilang diganti takmir. Alhamdulillah setelah saya umumkan kehilangan 2 motor, 1 federal. Nah, takmir mengganti. Ya, karena ada masjid di salah satu, saya ketika traveling di Jawa Tengah itu ada masjid tulisannya, masjid ini sering terjadi kehilangan. Saking seringnya dikasih tulisan di kaca ditempel. Terus di bawahnya dikasih tulisan, barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Akhirnya saya terus, orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Saya pulang, saya umumkan Masjid Raya Al-Falah membuat nyaman jamaah. Barang hilang diganti oleh takmir. Setelah diumumkan kehilangan motor 2. Jamaahnya protes, menurut informasi takmir barang hilang diganti. Maka saya usul apakah benar diganti? Iya. Ganti, saya tanya kira-kira kalau dijual harganya berapa? Motor bekas lah. Motor sudah bukan baru. 7 juta Pak. Ya udah, kita umumkan akhirnya. Alhamdulillah supaya senang jamaah kita ganti 7 juta. Akhirnya kas masjid habis untuk ganti barang hilang. Ada handphone, ada uang dan macam-macam. Akhirnya saya belajar ke Darut Tauhid. Masjid Darut Tauhid ada tulisannya, masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat malaikat
direkam CCTV. Saya pulang langsung pasang CCTV. Amati, tiru, plek. Jogokarian kasnya dinolkan, Al-Falah langsung saya nolkan. Dapat limpahan saldo dari takmir yang lama 170-an juta. Alhamdulillah bisa habis 3 bulan. Masjid buka 24 jam diprotes juga sama takmir yang lain. Nanti gimana kalau barang hilang? Kalau di sini kan mungkin perumahan ya, mesti tidak harus seperti Al-Falah. Ya nanti rekrut keamanan gitu. Saya rekrutlah keamanan 3 shift security. Loh gajinya gimana ya? Dari infak itu. Akhirnya ya uangnya habis untuk operasional. Terus saya canangkan pas pandemi masjid 3M. Makan, masjid mustahil lapar. Karena banyak orang yang kena PHK, nggak punya pekerjaan, bingung dan sebagainya, maka Al-Falah mencanangkan masjid 3M. Dari situlah akhirnya banyak dikenal dan banyak orang berkunjung ke Al-Falah. Dan yang membuat banyak dikenal juga adalah ketika saya mencanangkan masjid ramah musafir. Buka 24 jam, siapa saja boleh nginep di masjid, disiapkan kasur, disiapkan bantal, dan disiapkan sarapan pagi. Nah dari situlah akhirnya banyak dikenal dan orang bertanya-tanya, ini masjid merek apa kok model begini? Nah akhirnya tumbuh-tumbuh, dikenal, akhirnya saya hal yang pertama kali supaya lebih banyak diminatin, saya bikin program supaya subuhnya banyak, supaya subuhnya itu makmur, saya umumkan sholat subuh bersama bupati, tokoh masyarakat, Kapolres, Dandim, dan lain sebagainya, kita siapkan 2 tiket umroh gratis untuk jamaah. Sejak itulah akhirnya sholat subuh yang berdatangan ke Al-Falah 2000 jamaah. Jadi kalau di sini pengen ini penuh, gampang. Sholat subuh berhadiah umroh. Insya Allah orang bangun semua sekeranggan dan pindah semua ke masjid sini. 7 masjid mungkin sepi semua, gitu ya. Ini nyata saya lakukan gitu, Pak. Dan akhirnya dapat 2 orang dan akhirnya dikenal. Kok berani-beraninya itu duitnya dari mana? Padahal nggak ada duitnya. Ya, ini kan saya pakai hidromat itu investasi berapa? 300-an juta. Nggak ada duitnya, Pak. Cuma saya ketemu bismillah gitu ya. Mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu, alhamdulillah ini duitnya datang. Ada niat, duit datang. Jadi jangan nunggu ada duit baru bikin program. Alhamdulillah ini insya Allah ya, Pak Agus, insya Allah nanti Januari lah ya, ditransfer. Mudah-mudahan minggu ini. Jadi jangan khawatir, DP-nya nanti kita naikkan ya. Lebih gede lagi nanti DP-nya. Nah, dari inilah pengalaman inilah akhirnya saya menyampaikan masjid ini harus dikelola profesional. Profesionalnya gimana? Ya profesionalnya masjidnya dikelola dengan serius. Artinya ya, bentar lagi tak apa itu. Ini mungkin, bentar. Pertama kali yang saya lakukan adalah rekrutmen imam 2016 itu. Karena Imam Al-Falah itu tadinya imamnya adalah imam jorok. Imam jorok itu dijorokkan jadi imam. Ya imam, kamu imam. Ini namanya imam jorok. Karena nggak ada imam yang tetap. Ya. Nah dari situlah akhirnya, nah ini gambarannya. Imam rekrut dapat Ustadz Lutfan. Loh kok kurang imam? Akhirnya kita rekrut imam yang kedua, Ustadz Mufti. Bacanya lebih bagus, hafidz Quran, rumahnya Lombok Timur, alumni dari Baitul Hikmah, Sukoharjo. Umurnya masih 19 kalau 20 tahun. Teman-teman takmir melihat potensi ini supaya nggak pulang ke Lombok, gimana? Ya kita carikan istri. Nah, imamnya akhirnya kita perjuangkan rapat takmir, imamnya dicarikan istri. Itulah ide pertama kali, imam itu kita muliakan, imam kita urus, imam sudah nggak usah mikirin ekonomi, bahkan istri saja dicarikan. Akhirnya nikahlah sama Mbak Aisyah atau Nisa itu ya, rumahnya Tanon. Nah pas mau nikah, nggak punya duit, takmir akhirnya iuran, membiayai biaya nikah. Akhirnya ijab kabulnya di Al-Falah, makan-makannya di teras Al-Falah. Supaya betah lagi setelah nikah kita kasih hadiah umroh.
Kita bilang kepada Kapolres Sragen, ini imam belum berangkat ke Tanah Suci. Bapak supaya karirnya melejit, coba tolong berangkatkan umroh Mas Imam ini. Akhirnya Kapolres umroh ke Tanah Suci. Dan setelah itu dan saat ini sudah punya rumah sendiri. Maka Al-Falah sampai mengurus anak muda itu dengan konsep 6I yang sering saya sampaikan. Apa itu? 6I adalah masjid ada wifi, masjid menyiapkan dapur umum, makan makam atau konsumsi. Kalau sudah sering makan, disiapin tempat kopi supaya betah. Dan kalau sudah sering di masjid, dikasih uang atau gaji. Setelah akil balik, nanti dikasih carikan istri dan suami. Bulan Syawal kemarin menikahkan 4 marbot masjid. Bulan Januari ini ada yang nikah, tanggal 1 Pak Hardi, tanggal 9 Mas Alan, terus Februari ada 2 jamaah marbot masjid yang nikah juga. Bahkan kisahnya unik. Pak Hardi ini kan sudah sudah 2 kali menikah, gagal. Pertama pisah, kedua pisah. Umurnya 52 tahun. Mau ngelamar seorang janda juga ditolak. Karena mertuanya pengennya suaminya adalah pegawai negeri. Jadi harapannya, karena anaknya guru, punya anak 1. 3 kali ditolak, terus bilang, saya adalah takmir Masjid Raya Al-Falah. Langsung diterima. Jadi pakai kata BLC rekomendasi orang dalam, akhirnya bisa diterima. Ini nyata, dia cerita, Pak saya izin ya, walaupun dia nggak aktif sebagai takmir, tapi jamaah rutin. Kemarin saya, Pak, ditanya loh, apa kenal Pak Kusnadi, kenal Pak Dodok, kenal Mas Lu, kenal, saya takmir di sana. Oh ya sudah, langsung kakaknya yang tinggal di Bogor langsung menyetujui, dan kakaknya itu langsung telepon orang tuanya, udah diterima saja. Dan lamaran besok tanggal 1 Asar ini langsung mau ijab kabul. Nah, jadi pakai nama Al-Falah itu mudah mencari jodoh. Nah ini Bapak semuanya. Nah ketika hal ini terus kami lakukan, anak muda senang ke masjid, ya. Akhirnya inilah strategi jamaah. Ya, ada kategori masjid, ada peta jamaah, ada data jamaah, ada karakter jamaah. Nah kalau di sini masjid perumahan ini, ya. Di nomor 3 ya, ada masjid perumahan. Kalau Al-Falah itu masjid transit. Kalau Jogokarian masjid perkampungan. Kalau Istana Negara, Istiqlal itu masjid negara. Kalau di provinsi ya masjid provinsi. Kalau di mall, di Blok M, lantai 7 itu masjid mall. Kalau di Tanah Abang itu masjid pasar. Jadi masjidnya apa, tipenya berbeda. Masjid mall itu biasanya ramenya duhur, maghrib, isya. Subuh pasti nggak ada, karena mall belum buka. Tanah Abang ramenya hanya 2 saja, duhur sama asar, karena jam 4 sudah tutup. Maka di Tanah Abang itu masjid pasar. Jadi makmurnya ya hanya duhur sama asar. Nah perdesaan berarti tempat yang memang di pedesaan. Kalau lembaga biasa di kantor boleh, atau di tempat pendidikan boleh. Nah tipe masjidnya apa, cara ngelolanya berbeda. Kalau di sini berarti masjid perumahan. Tinggal mendata saja, ini berapa RT, ada berapa KK, berarti mengajak yang belum ke masjid untuk mau ke masjid. Jogokarian butuh waktu 25 tahun untuk mengajak masyarakatnya ke masjid semua. Nah ini berdiri tahun berapa? Ya takmirnya tidak hanya sholat sendirian, takmirnya tidak hanya egois artinya ya urusan masing-masing ke masjid. Kalau di Jogokarian didata. Kalau yang sudah ke masjid dikasih nama siapa, RT berapa, dikasih rumahnya hijau. Hijau sudah ke masjid. Kalau ke masjidnya hari Jumat itu kuning. Kalau nggak pernah ke masjid merah. Nah, maka pilihlah yang hijau. Nah, gitu ya. Artinya ini adalah pendataan jamaah. Maka di sana ada program mensolatkan orang hidup. Bukan mensolatkan orang yang sudah meninggal. Artinya apa? Siapa saja yang bisa mengajak orang ke masjid, maka dapat bonus 250.000 dari masjid. Nah, nggak mahal sih ya, tapi hadiahnya surga gitu ya. Kalau di Keranggan, di Telaga Murni unik lagi. Pulang dari Al-Falah, beli buku, praktek. Langsung diumumkan, ini agak ekstrim.
Tapi jangan ditiru. Bagi takmir masjid yang namanya tercantum di masjid, di struktur masjid, tapi nggak pernah hadir di masjid, maka dikeluarkan dari takmir masjid. Nah, ini agak keras, ya, jangan ditiru kalau belum siap. Nanti habis takmirnya. Nah, dari situlah Pak Raditya cerita ke saya, Pak, tekniknya apa Pak? Kok bisa satu kampung? Mungkin bisa studi banding ke Telaga Murni. Ya, bukan masjid, tapi musola. Musola hanya bisa menampung 50 jamaah musolanya, kecil sekali. Pulang diumumkan, yang kedua masjid ramah anak. Bagi anak-anak yang ke masjid dikasih uang saku. Diambil dari infak musola. Terus yang kedua, bila anak-anak bisa mengajak orang tuanya ke musola, maka dapat uang saku plus diajak jalan-jalan di kebun raya Bogor. Akhirnya anaknya pada nangis semua kalau orang tuanya nggak mau ke masjid. Nah, boleh dipraktekkan ya ini ya. Dan Masya Allah saya datang ke sana kemarin malam Ahad, anak-anak itu sekitar 200 orang. Mulai maghrib sampai isya di masjid semua dengerin ceramah. Orang tuanya mau nggak mau harus nungguin anaknya dan pulangnya sampai isya. Orang tuanya ikut kajian, anak-anak di luar suruh mencatat materinya. Maka akhirnya 200 anak ngajak orang tua. Jadi jamaahnya sekitar 500 sampai 800 orang ke masjid semua. Tekniknya kasih uang saku anak ke masjid. Kalau Pak Jazir beda lagi. Bapaknya seneng rokok, anaknya, bapakmu seneng rokok ya? Iya, kasih rokok, kasihkan bapakmu ya. Wih, takmirnya kok bagus banget ya. Akhirnya, wah ke masjid aja biar dapat rokok. Ini teknik Pak Jazir. Ya. Jadi sesuai dengan budaya masing-masing. Maka, Masya Allah, jago karyan kalau korban kan sampai 40 ekor dan lain sebagainya. Ya, kalau infak zakatnya, kalau tidak salah 3 setahun. Dan ini barusan beli hotel. Dan masjidnya tadi saya tanya, wah ini kalau sudah agak sepuh, ini agak berat kalau pakai tangga. Ini cocoknya pakai lift. Joko Karyan kan pasang lift, 800 juta. Itu selesai dalam waktu 1 bulan. Ya, sekarang sudah punya 2 hotel. Hotelnya di Kaliurang dan 1 hotel di Masjid Joko Karyan lantai 2. Itu yang membiayai operasional masjid. Nah, kategori masjid. Terus peta jamaah. Ya, tadi ditata lagi. Terus didata jamaahnya seperti apa. Karakternya, umurnya berapa, ya, yang dewasa berapa, anak-anak. Nah, ini kan jarang ya. Tadi saya subuh jarang anak-anak, remaja juga jarang. Bahkan saya keliling di berbagai tempat itu yang banyak anak-anak ya baru di Telaga Murni itu, anaknya ramai semua. Bahkan kalau subuh, lebih ramai. Ya, ini tekniknya. Ya. Strategi layanan. Nah, ini ya. Gerakan subuh berhadiah umroh itu tahun 2016 tanggal 12. Habis itu saya adakan kegiatan lagi yaitu sholat tarawih berhadiah umroh. Terus kopi jahe, subuh berhadiah umroh. Kalau Jumat dulu awal-awal supaya mau ke masjid saya siapin kambing guling. Nah, jadi sarapannya kambing guling. Nah, kalau di sini kan udah terbiasa, kalau di sana kan perkampungan, mungkin orang yang jarang makan kambing guling, ya ke Masjid Al-Falah ada kambing guling. Maka jamaahnya meningkat. Ya. Nah ini tahapannya untuk memakmurkan masjid. Ya, di buku lengkap ya. Menjadikan masjid itu pertama melayani dulu. Jadi anak muda jangan diajak ngaji. Bulughul Maram, Tafsir Ibnu Katsir, Sahih Bukhari berat. Tapi anak masjid kalau datang di masjid ditanya, udah makan atau belum mas? Jadi bukan diajak ngaji, tapi dilayanin dulu. Maka ada wifi, ada kopi, ada rekreasi untuk anak-anak muda. Yang kedua dibahagiakan dulu. Nah, baru yang terakhir adalah dicerahkan. Apa sih program melayani? Buka 24 jam, ramah musafir, ramah anak muda, program konsultasi, gratis menginap, SPD. Nah, ini mulai SPD bisa diterapkan di sini, Pak. Jadi dia muslim tapi ke masjid kadang iya kadang tidak, datangi Pak sama takmir masjid. Assalamualaikum Pak Jumanto. Waalaikumsalam. Dari mana? Takmir Al-Falah. Lo dalam rangka apa?
ingin mendoakan Pak Jumanto sehat selalu, berkah selalu, dan mudah-mudahan hidupnya senantiasa dalam ridho Allah. Pagi hari habis subuh dulu, hari Selasa sama hari Kamis. Akhirnya Pak Jumanto menjadi jamaah Al-Falah yang loyal dan sekarang donatur Al-Falah. Dulu nggak pernah ke masjid. SPD. Panjenengan kali takmire mang pilih mawon, sing mboten tau teng masjid datangi, doakan. Di bandem sandal ya ditompo. Atau toko-toko yang tadi saya lihat, datangi, doakan. Ya Allah, semoga tokonya berkah dan yang pemilik semoga juga nanti senantiasa taat kepada Allah. Amin. Nanti pasti senang, Pak. Besok nggak ke masjid lagi, datangi lagi. Nah, ini yang kami lakukan. Bahkan dokter lulus itu dokter yang rame, spesialis penyakit dalam. Saya telepon sorenya, Assalamualaikum Pak Lulus. Oh, dari mana ini? Takmir Al-Falah. Oh, dalam rangka apa? Besok habis subuh pengen mendoakan Pak Lulus. Oh, janji, datang habis subuh. Masih gelap. Jadi dulu belum ada suruk sampai suruk Al-Falah. Hanya cari jamaah didoakan. Oh, makasih Pak Pus, makasih Ustadz Lutfan sudah berkunjung pagi-pagi, sudah dapat teh, dapat roti. Moga-moga Pak Lulus kliniknya senantiasa berkah, banyak yang berobat cocok dan banyak orang yang bisa disembuhkan. Amin. Wah, seneng banget. Anu ya Bapak, nanti kalau masjid mau bangun atau apa, bilang ya. Nah, itu terus sampai saat ini, bahkan sampai Surabaya. Surabaya itu sampai ngasih mobil Evalia, ya 150 juta, ngasih wakaf karpet. Terus pokoknya setiap bulan ngasih 10 juta, satu orang saja. Tapi modal saya untuk mendoakan mahal, Pak. Saya mendoakannya pakai imam dari Palestina. Jadi saya kontrak 1 bulan, pas longgar saya ajak ke pabrik namanya Aulia Fashion. Nggak senang, Pak. Didoakan, diinapkan di masjid, di dekatnya Masjid Al-Akbar. Pulangnya imamnya dikasih uang saku 10 juta. Habis itu Al-Falah dapat 10 juta tiap bulan. SPD. Nanti panduannya ada di sini. Panduannya. Maka ngurus masjid harus totalitas. Ada yang senantiasa kerjanya doa. Yang lebih spesial itu Pak Zainuri. Jamaah Al-Falah, bisnisnya seperti Pak Ketua Takmir, Pak DKM, yaitu properti, pengembang. Pas pandemi punya utang 8 miliar. Angsurannya 200 juta. Bisnisnya lagi drop. Konsultasi sama Ustadz Lutfan. Kita doakan terus. 3 tahun yang lalu, pas umur usia beliau 71 tahun, saya siapkan tumpeng nasi kuning. Saya umumkan, kami mohon pada seluruh jamaah, habis subuh jangan pulang dulu. Karena jamaah yang aktif, Pak Zainuri hari ini milad ke-71. Takmir menyiapkan nasi tumpeng, mari kita ke halaman doa bersama. Nasi tumpeng dibuka, doakan sama Ustadz Lutfan. Semoga Pak Zainuri hidupnya berkah, keluarganya sakinah, hutangnya cepat lunas. Nah ini hutangnya kan 8 miliar, didoakan dengan nasi tumpeng. Belum makan selesai langsung berbisik dia terharu. Balik hari ini ada takmir sampai mendoakan dengan nasi tumpeng. Dengan rasa terharu, besok Ramadan saya kasih mobil 1 unit Grand Max dan saya bayar zakat 50 juta. Tumpeng modalnya 2 juta, dapat Grand Max dan 50 juta. Ini nyata. Dan sekarang satu keluarga full jadi jamaah tetap Al-Falah. Bu Zainuri, Ibu sama Mas Kiki. Dan Masya Allah bisnisnya berkembang besar. Jadi kalau saya butuh dana tinggal bilang ke Pak Zainuri. Dan akhirnya banyak pengusaha-pengusaha yang mendukung. Maka saya tanya sama Mas Ardiansyah, oh di sini, datangi. Jadi jangan malu, anggota dewan aja datang ngasih duit. Nah, kita ke masjid bahagiakan. Dengan apa? Pasar bahagia, berbagi sayur. Maka besok dengan berbagi air minum gratis, bawa galon asal jadi jamaah Al-Falah. Awal nggak jamaah, siapa saja silakan bawa galon isi di Al-Falah. Nah nanti yang isi para pengusaha. Ayo siapa yang pengen wakaf air 1 mobil. Ya, 1 mobil kan 8.000 liter. Insya Allah kan dekat dari lereng Lawu ke Al-Falah. Nah bagian anak yatim, miras apa sih? Yang ngaji di masjid kasih minyak dan beras. Jadi yang sering ngaji ke masjid rutin dapat minyak dan beras. Nah, kegiatan anak muda, wedangan subuh, piknik biar nggak piknik, pengausan. Pengausan ini sering-sering berbagi seragam. Ibu itu seneng kan ganti-ganti baju, ganti-ganti seragam. Nah, maka sering kita kasih namanya
bukan pengausan. Kalau pengausan itu pengajian, kalau pengkaosan berbagi kaos. Baru tahap yang terakhir adalah mencerahkan. Diajak ngaji, ya, one day one juice, kajian subuh. Kalau sudah dilayani, dibahagiakan, pasti hatinya klik jatuh cinta ke masjid. Bukan kok malah tahapannya langsung diajak ngaji, berat. Maka di Al-Falah, anak-anak muda, anak-anak itu awal-awal kan rame gaduh, ada yang protes, ini masjid Al-Falah ramenya luar biasa, bla 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 bla, gitu ya. Nah, kita umumkan, yang kita marahin bukan anak-anak, tapi bapak-bapak yang kita berikan penjelasan. Bapak-bapak namanya anak-anak, belum tahu bacaan sholat dan senangnya main. Maka bila anak-anak nangis, bila anak-anak gaduh, itu bentuk zikirnya kepada Allah. Kan anak-anak gak bisa langsung Allahu Akbar suruh baca yang khusyuk. Maka ramenya ya itu bentuk zikirnya. Saya belajar dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Nangisnya bentuk zikirnya. Nah kalau di Solo diganti. Bagi anak-anak pas mau sholat imamnya mengumumkan bagi anak-anak yang gak gaduh, yang gak rame, maka dapat es krim. Allah tapi ingatnya es krim, es krim, es krim. Ini teknik untuk meredam. Sekarang kenapa masjid jarang ada anak-anak, jarang ada anak muda? Karena mungkin bisa jadi trauma sama takmirnya. Bahkan yang viral di YouTube, ada anak-anak lagi duduk dan main ditendangin. Sangat viral sekali. Ya. Sehingga anak kapok ke masjid. Yang kedua, kafe, tempat nongkrong. Lebih kreatif dalam hal membuat anak-anak betah di tempat kafe. Nah, maka kemarin di Masjid Ar-Rahmah, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, itu akan dibikin tempat nongkrong, ada dibikin tempat wifi, supaya anak-anak kampus itu nongkrongnya pindah ke masjid. Karena di kafe ada wifi, nongkrong lebih nyaman. Maka masjid takmirnya harus lebih kreatif, takmir masjid juga harus lebih bisa memahami tentang kebutuhan anak-anak. Ini Pak gambarannya, kegiatannya. Ya. Program layanannya. Ada gerakan infak beras, kampung sedekah, masjid 3M, ya tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Nah, tujuan layanan bukan sekedar yang biasa ke masjid, jadi semakin betah di masjid. Tapi orang yang belum ke masjid, jadi tertarik ke masjid. Tujuannya layanan itu membuat orang tertarik dulu, supaya seneng ke masjid. Ya. Nah, strategi dana biasanya ditanyakan begitu. Pak, itu Al-Falah gimana tuh dananya gitu ya. Biasanya kan takmir masjid kan mikirnya kan untuk makan-makan dananya dari mana. Untuk gaji takmir masjid dananya dari mana. Untuk operasional dananya dari mana. Mindset yang kami lakukan adalah surat Ad-Jin ayat 12. Wa anal masajida lillah. Bahwa masjid itu milik Allah. Maka bila ada kekurangan, Allah yang akan mencukupi. Tadi Pak Ketua DKM, ya, Pak Ahmad Tijarin. Hampir sama. Kalau di Solo ada pengajian tijaroh. Nah, pengajian para saudagar. Ya yakin saja. Ini kan bisa pasti ada yang gerakan, ada yang mengomandanin, ada yang mobilnya. PR-nya setelah dibangun, bagaimana cara memakmurkan. Bagaimana masjid ini hidup. Masjid pusat kegiatan. Masjid tempat yang nyaman. Itu PR-nya. Yang kedua, program jalan uang datang. Contoh, Jogokarian kan Jogokarian habis beli tanah seluas 1000 meter. Namanya Rumah Putih. Tadinya tanah tersebut akan dibeli sama Rumah Sakit Siloam. Akhirnya kalau tidak salah loh ya, akan dibeli dan Pak Jazir bilang jangan sampai masjid ini tanah di Jogokarian dibeli oleh pihak luar. Maka Jogokarian harus beli tanah tersebut. Bismillah, akhirnya sampaikan Pak Kiai Jazir nemuin yang pemilik tanah, ini masjid minat untuk beli. Nah masjid apa punya duit? Insya Allah masjid akan koordinasi nanti ada dana. Baik, kalau begitu saya kasih waktu tempo 1 bulan dengan harga 15 miliar 500. Cuma tempo 1 bulan, kas masjid 0. Tapi yakin, akhirnya Pak Kiai Jazir bikin tulisan di share ke
grup WA, bismillahirrahmanirrahim, Joko Karyan akan beli tanah seluas 1000 meter dengan harga 15 miliar 500 dan hanya dikasih waktu 1 bulan. Alhamdulillah sudah punya modal 50% niat dan 50% doa. Jadi niat dan doa, belum ada duitnya. Akhirnya semua jamaah Joko Karyan amin, 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 amin. Ya, akhirnya sampai waktu mungkin sebelum waktu tempo bingung, akhirnya mau pinjam ke bank. Di hari ke-23 ditelepon sama YDSF Surabaya, Pak Kiai Jazir ke sana, kami mohon Pak Kiai Jazir, kami tidak bisa minjemin duit, namun kami ada dana. Dan insya Allah di hari ke-23 tanah tersebut dibayar sama YDSF sebesar 15 miliar 500. Ada niat, ada jalan. Bila tidak ada niat, pasti cari alasan. Nah, maka dana masjid diterima, kasih, dapat, geser. Ini yang dilakukan. Maka Al-Falah juga mencoba ada sosial media, ada kotak infak Jumat, atau kotak yang keliling, ada Baitul Muamalah. Baitul Muamalah nanti ada Hidromat Al-Falah, ada Al-Market, ada tower untuk jualan internet, dan SPD. Ini dana-dana yang masuk ke Al-Falah. Media berarti lewat transfer, dan pernah mendapatkan penghargaan 10 besar di Indonesia untuk transfer paling banyak lewat krisnya BSI. Maka dapat bantuan dari BSI. Ya, karena BSI merespon, Al-Falah sudah langsung membuat rekening semuanya BSI. Nah, strategi dana yakin ada, kas masjid ada di kantong jamaah, bukan simpan di bank, di bendahara. Tapi kas masjid ada di kantong jamaah. Bila punya program, maka jamaah mengeluarkan uangnya dari kantong. Takmir harus kreatif cari dana, ya. Infak rutin masjid, kotak infak ganti brankas bank. Jadi pintu masuk itu kotak infaknya saya pasang 2 dari brankas bank. Lubangnya uang 10 juta bisa masuk. Saya belajar dari Masjid Al-Akbar. Jadi orang masukkan kotak infak pakai brankas pasti aman. Dan alhamdulillah fisikis yang donasi juga meningkat. Mau masukkan uang 2.000 nggak cocok karena brankasnya harganya 10 juta. Malu uang 2.000 masuk di brankas. Maka yang masuk rata-rata di atas 20.000, 50.000, kadang 1 juta. Ini mempengaruhi fisikis yang mau sedekah. Wih, mau ngasih kok brankasnya mahal. Beda sama masjid-masjid yang di perdesaan itu kan ya pakai kotak infak, sudah kuncinya karaten, dimasukkannya, dilipatnya susah. Ini mempersulit orang berinfak. Nah, maka Al-Falah di kotak parkirnya segini ya, separuh meja ini. Uang tinggal masukkan. Dan kalau hujan deras basah semua. Benar-benar hujan duit karena basah di kotak infak. Nah, nanti ada hair dryer. Kalau hujan itu, iya Pak, kalau pagi uang disebar di meja gitu langsung di hair dryer. Jadi merasa jadi orang kaya gitu ya. Itu kotak parkir. Nah, di sini juga ada parkir ya. Teknologi cashless ya. Ya 400 sampai 1 juta, kadang 2 juta. Infak subuh tiap pagi memang ada keliling namanya. Jadi para pedagang, ada badan usaha milik masjid, habiskan dana, ya, membangun dan memakmurkan, laporannya harus transparan dan bahkan diaudit sama eksternal. Ya, takmir masjid kan tidak pernah tahu bagaimana pencatatannya, maka Al-Falah dikelola sama Lazismu. Ya. Takmir masjid jangan bangga saldo infak banyak, karena itu bukan dananya takmir, tapi itu dananya umat. Kas masjid bukan sekedar uang yang bendahara dan di rekening masjid, kas masjid itu ada di kantong-kantong jamaah. Baik, terima kasih. Kalau di buku ada 5 tahap. Strategi takmir, strategi jamaah, strategi layanan, strategi dana, dan yang terakhir adalah strategi manajemen. Ketika dulu takmir masjid pada protes imam kok digaji, maka saya studi bandingnya ke Turki ya, sama Mas Iwan, ke Malaysia dan ke Mekah Madinah. Ternyata di sana ya semuanya serius dan profesional. Yang bagian bersih-bersih itu saya ketemu orang Sukabumi tahun 2019 bersama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ya, waktu itu nyater 2 pesawat
1000 jamaah itu Majelis Adzikra. Saya tanya orang Sukabumi di sini sudah 4 tahun dan gajinya waktu itu 4,5 juta. Mungkin UMR di Sragen waktu masih 1 jutaan itu. Artinya udah begitu besarnya yang bagian bersih-bersihkan karpet, ngasih air minum apa itu jamaah dari air zam-zam dan sebagainya udah digaji semua. Dan dulu imam-imam Masjidil Haram itu ya digaji, namun sekarang nggak digaji. Sekarang dikasih cek kosong, suruh nulis sendiri butuhnya berapa. Nah, itu sudah beda lagi ya. Karena memang di backup oleh pengusaha dan dari kerajaan Arab Saudi. Terima kasih sharing ini mungkin lebih dalam untuk diskusi wabarakatuh. Yang beliau sampaikan melalui penayangan dan tulisan mendalam lagi dengan berbagai pertanyaan dari Bapak yang hadir pada pagi hari ini. Dan insya Allah nanti lebih dalam lagi bisa membaca sendiri bukunya dengan cara membeli di meja-meja tadi. Baik, kita sesi pertama 3 pertanyaan kali ya. Monggo silakan siapa yang mau mengajukan pertanyaan. Satu, dua, tiga. Baik. Pertama, Bapak nanti untuk disebut nama dan dari PKI mana kita. Pertama, Bapak Ahmad Tijari Purwa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Langsung aja Pak Sandi. Yeah. Terkait baru sekali ya Pak. Mungkin kalau juga investasi ini menjadi sumber dana untuk biaya. Cukup kalian saya mau tanya dari Bapak sedang investasi pada landasan hukumnya itu apa? Bagi contoh kalau beli tanah itu nama apa itu? Artinya kalau masjid atau yayasan yang berkah kita berlanjut Bapak. Ini adalah KDKM punya badan bersama. Ada yayasan karena menaungi ada TK. Yayasan itu adalah alat sarana dari KDKM. Bukan ada beda itu kalau udah pakai nama yayasan. Yayasan itu kan dia sebagai perintis itu punya kehidupan yang sangat kuat. Jadi kalau Al-Barokah itu punya mewadahi TK karena landasan kedekangan nggak berlaku oleh pemerintah. Tidak DKI bukan. Sehingga memang kalau yayasan itu yang ketua DKM dia menjadi ketua yayasan. Begitu. Kalau pembina itu hanya pro forma, hanya sekedar jadi yang jalan tetap ada. Ini kalau memang investasi nanti itu namanya siapa? Kaitan ini kan pada pertama, kedua jujur aja apa kaitannya dengan kita ada kita tahu kalau kita ekonomi pada ekonomi mantap itu adalah koperasi. Koperasi kan enggak kemana koperasi apa belum yang lain enggak. Bahkan kita paham nanti jam 9 siang ini juga ada 212 kesamaan koperasi. Jujur saja, Undang-Undang Dasar 45 diungkapkan guru ekonomi Indonesia itu kan salah satunya adalah koperasi. Tapi nampaknya ya koperasi hanya konsep yang sangat bagus dia, tapi kenyataannya dalam praktek sehari-hari sampai hari ini belum ada koperasi. Karena kalau pandangan saya memang sistem ekonomi
Bali memang sistem ekonomi secara nasional itu agak bergeser, tidak terlalu kapitalis liberal. Dan kapitalis liberalnya ini kekuatan pemilik modal itu yang sangat luar biasa. Itu saya kira terima kasih Pak. Ada Pak dari. Kemudian mohon maaf teman-teman yang mic ada satu lagi nggak? Monggo silakan Pak. Nama dan dari DKM Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Karim. Saya Pak Sulistyo Pak dari DKM Borobudur. Melihat apa yang disampaikan oleh Pak Kos tadi, yang alhamdulillah menarik, insya Allah cukup bagus. Memang kalau sudah jalan seperti Al-Falah, ini rasanya enak. Di masjid itu kalau sudah jalan, manajemennya bagus, kemudian kegiatannya ada, maka insya Allah dilihatnya bagus. Tapi kita ini seperti kami ini Pak Kos. Jadi kami ini insya Allah juga masjidnya terutama di Kranten ini, masjidnya sudah bagus-bagus. Kemudian ada yang dananya itu juga sudah banyak. Kan kalau diumumkan Jumat itu sampai ratusan juta, sampai puluhan juta. Kemudian yang kami tanyakan ini Pak Mas, untuk memulai, dulu Al-Falah itu memulai, karena kadang-kadang di masjid ini, karena kadang-kadang antara satu dan lain pengurus itu berbeda pendapat, berbeda prinsip. Nah, apakah di Al-Falah itu juga memulai kegiatan ini harus menyatukan semua visi-visi dari jamaah, dari pengurus, atau memang ada sekelompok orang yang kira-kira bisa langsung menjalankan kegiatan ini, walaupun misalkan yang lain nggak setuju, misalnya udah kita jalan aja, yang penting ini untuk kebaikan. Itu yang pertama. Jadi bagaimana cara menyatukan pandangan di antara jamaah atau pengurus supaya manajemen kemasjidan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, Pak Gus, ini memang dilema sebuah organisasi bahwa regenerasi ini sangat lambat di antara. Malah punya trik, punya cara bagaimana bisa menciptakan kerja yang berikutnya supaya bisa lebih gemar ke masjid, supaya lebih bisa senang ke masjid. Karena terus terang aja di kami, kadang kita sudah membina anak remaja, diajak piknik gratis, diajak makan gratis. Ini paling kemudian setelah itu kita ngaji bareng, paling berjalan cuma 3 bulan, 4 bulan, paling lama itu 5 bulan. Setelah itu hilang lagi. Nah, mungkin cara-cara menyiapkan generasi kita yang berikutnya supaya bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua masalah keuangan tadi, hanya cukup menarik bahwa mencari dana dan cukup gampang. Nah ini bagaimana mungkin cara-cara yang lebih efektif, efisien supaya harus kegiatannya ada dulu ataukah dimulai dari yang mana dulu. Jadi antara dana dan kegiatan ini dimulai dari yang mana. Terima kasih, saya pikir itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Pak Nasution, lengkapnya Samsul Hazran Nasution, dari DKM Masjid Baitul Mumin. Alhamdulillah dari pagi Pak Ustadz Rusnadi berkesempatan di Masjid Baitul Mumin dan merupakan suatu kehormatan bagi kami. Cuma karena waktunya tadi sangat singkat, ya Pak Ustadz buru-buru ke masjid lain.
pada yang mulai awalnya Masjid Raya Al-Falah ini, tentu saja pengalaman yang disampaikan itu sangat mencerahkan bagi kami, dan kami berkeinginan juga agar masjid kami Baitul Mumin dapat paling tidak mendekati Masjid Al-Falah. Namun sebagaimana Ustaz juga sampaikan tadi, dalam melaksanakan program masjid tentu menyangkut masalah pendanaan, dan bagaimana pelayanan dapat kita berikan dengan dukungan dana yang cukup. Kami telah berupaya untuk bagaimana menutupi operasional masjid dengan berbagai cara, namun mungkin karena posisi masjid ini berada di pinggir dari perumahan PT Kerantan Perti, sehingga jamaah yang ada di lingkungan terbatas. Kemudian kebanyakan jamaah kita itu dekat tempat-tempat usaha, pertokoan, perkantoran, Gojek, Grab sering mangkal di tempat kita, dan alhamdulillah kita dapat memberikan sajian berupa minum, kopi, teh manis, kemudian charger, dan dalam waktu dekat insyaallah kita akan melengkapi dengan wifi. Kemudian yang menarik bagi kami tadi disampaikan bahwa kiat-kiat dari Masjid Al-Falah untuk bagaimana menggerakkan jamaah sholat subuh berjamaah tadi sudah disampaikan. Kiatnya tadi adalah memberikan semacam umroh kepada jamaah untuk memancing jamaah agar sholat subuh berjamaah di masjid. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin bertanya Pak Ustaz, kiat-kiat atau termen waktu berapa lama untuk pemberian umroh itu, apa 1 tahun sekali, sistemnya bagaimana, apakah setiap jamaah sholat subuh diberi kupon, kemudian untuk menentukan bahwa seseorang jamaah itu dapat diberikan tiket untuk umroh, karena susah kita untuk menyeleksi, karena untuk jemaah yang sholat subuh itu mana yang berhak kita tiket umroh itu. Kemudian yang masalah anak-anak tadi, kami juga tertarik. Di masjid kita juga seperti itu, Pak. Jemaah anak-anak hilir mudik, sehingga bagi jemaah mungkin yang nggak biasa mendengarkan suara riuh anak-anak, mungkin mereka keberatan. Tapi dengan trik-trik yang disampaikan tadi, yaitu akan memberikan kepada anak-anak yang tertib sholatnya dengan memberikan es krim, itu suatu hal yang menarik. Itu aja Ustaz dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musnadi. Ini ada 3 pertanyaan yang alhamdulillah semuanya itu dari DKM, pengurus DKM. Yang pertama Bapak Ahmad Tijari, Bapak, untuk investasi itu nanti bisa ditarik, itu mengatasnamakan apa? Apa yayasan, apa DKM, atau apa? Kemudian apakah ada lembaganya Al-Falah itu, lembaga ekonomi maksud saya, semacam koperasi atau apa, dan bagaimana mengembangkannya? Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti penjelasan dari Pak Musnadi akan memberikan kepada kita pencerahan. Baik, yang pertama, kalau investasi pakai apa? Gitu ya. Kalau di Al-Falah pakai masjid, semua atas nama masjid. Yayasan itu kan
untuk melegalisasikan hukum di Indonesia. Ya, kita pakai itulah. Tapi yang saya ketahui di masjid-masjid yang makmur semua masjid itu utama, bukan di bawah. Masjid adalah paling tinggi posisinya, entah yayasan, entah mall itu kalau seandainya ada masjidnya paling utama, insya Allah akan makmur juga. Tapi kebanyakan kan saya ketika di Balikpapan juga ada itu. Dulu masjidnya kecil, wakilnya pinter bikin sekolah, sekarang sekolahnya lebih besar daripada masjidnya. Dan sekarang masjid di bawah sekolah. Nah, kebanyakan setelah besar melupakan masjid. Nah, tapi kalau untuk legal di Indonesia ya atas nama yayasan nggak masalah legalnya. Tapi kalau bisa masjid adalah yang utama karena Rasulullah itu masjid menjadi pusat peradaban nol dan apapun pusat kegiatan ya dari masjid. Kalau Al-Falah pusat ekonomi di bawah BUMM. BUMM Al-Falah. Badan Usaha Milik Masjid. Apa saja? Al-Falah Market, UMKM, dan ini besok Januari akan kita bikin Bank Yiska. Lembaga keuangan perbankan yang dikelola masjid. Siapa saja jamaah yang bisa diseleksi dan layak untuk dipinjemin, khususnya yang punya utang pinjol sama rentenir, bisa lewat Masjid Al-Falah. Sini ada yang maju, kalau tidak salah di Masjid MRBJ. Modalnya dari 11 juta, sekarang sudah 1 miliar. Di Ponorogo, Bank Ziska juga, dari 100 juta, sekarang sudah 2 miliar. Artinya apa? Ya bisa pakai yayasannya sebagai legalitas di Indonesia. Namun sebagai seorang muslim yang paham tentang peradaban, semua di bawah naungan masjid. Perguruan tinggi pertama di dunia lahir dari masjid, yaitu di Tunisia, namanya Az-Zaitunah. Terus di Maroko, Al-Qawarin, dan sekarang masih hebat, yang luar biasa adalah di Mesir. Mesir itu, Al-Azhar itu lahirnya dari masjid. Tadi pagi, malam, saya dengarkan A'agim itu membesarkan Darut Tauhid dari masjid di Geger Kalong. Dari masjid kajian muncul toko-toko, dari masjid muncul umroh haji, dari masjid muncul macam-macam pondok pesantren, semua lahir dari masjid. Kalau di Pontianak itu semua atas nama masjid. Masjid Kapal Munjalan. Bahkan semua mobilnya ada 50 unit mobil, rata-rata Alphard, Rubicon sama Velfire. Jadi parkirnya penuh masjidnya. Dan semua masjid, semua kendaraan ditulisi di belakangnya Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Yang nyopir mati, yang penumpang mati, sang pemilik mati. Jadi masjid mobilnya tulisin semua. Oh ini toh maksudnya. Yang numpang mati, yang nyopir juga mati. Jadi tidak ada maka Ustadz Lukman itu bila dapat wakaf apapun gesernya ke masjid bukan ke personal. Dapat apa lagi masjid. Habis dapat wakaf 50 hektar geser ke masjid. Habis beli tanah gading unit 24 miliar atau 24 miliar belinya gesernya ke masjid. Semua atas nama masjid. Terus yang kedua tadi apa Pak? Oh ya pakai tadi ya secara formalitas. Silahkan saja. Kalau di MRBJ pakai namanya Bank Infak. Tapi semua di bawah kontrol masjid. Itu hanya divisi-divisi saja. Koridor naungan masjid. Supaya apa? Dapat keberkahannya. Nah, gitu ya. Terus yang kedua adalah memulainya dari mana, Pak? Memulainya dari mindset takmirnya dulu. Apapun yang saya jelaskan, ya tadi malam Pak Wahyu bilang, saya nancep itu buku Pak Kus halaman 58. Apapun materi saya yang saya sampaikan, tidak ada perubahan mindset takmir, tidak akan perubahan kemakmuran masjid. Maka sebetulnya materi saya bukan strategi memakmurkan masjid, tapi ru'yah takmir masjid. Nah, supaya apa? Mindsetnya itu berubah. Supaya apa? Paradigmanya berubah. Kalau nggak begitu nanti nggak akan ada perubahan. Nah, maka di beberapa masjid itu saya minta ke Profesor Masruki yang ada di Masjid
Unimus. Saya minta Takmir Legowo memberikan operasionalnya kepada LPM, Lembaga Pembinaan Masjid Al-Falah. Asal itu nggak ada diserah terima itu, saya nggak sanggup menginstal. Nanti soalnya mentok lagi. Maka saya diminta menginstal masjid-masjid di Jawa Tengah itu, syaratnya takmirnya Legowo dikelola profesional. Kalau enggak, nanti akan direm lagi, nggak boleh lagi, ini lagi, nggak boleh lagi. Maka di sini perhatikan pesan saya, jika revolusi mental takmir ini tidak terwujud, jangan harap bisa melakukan strategi selanjutnya. Gitu ya. Mulainya dari ada mindset takmirnya dulu. Ya, saya berani pensiun dari direktur utama, dulu juga mikir juga gitu. Takmir masjid itu apa dapat apa ya? Apa bisa membuat masa depan lebih cerah ya, dan lain sebagainya. Tapi setelah saya pelajari, Masya Allah, ternyata saya juga PNS ya, pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Jadi ini meneruskan warisan Rasulullah, karena Rasulullah juga takmir masjid. Menjadi takmir masjid menjaga oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah apa? Wahyu yang diberikan langsung pada Allah ketika Isra Mi'raj. Hanya Rasulullah wahyu yang bisa ketemu langsung kepada Allah. Yang lainnya lewat malaikat. Maka takmir masjid adalah menjaga oleh Rasulullah. Oh, mantap kan berarti ya? Nah, takmir masjid SK-nya dari Allah. Surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah wa tazakah. Ini adalah SK takmir. SK takmir yakin. Jadi punya harapan. Ya, kalau Mas Nanang bilang takmir masjid itu ya hanya punya harapan. Harapan apa sih? Ridho Allah. Meyakinin besok kelak di akhirat mendapatkan naungan dari Allah. Kenapa? Hadis Rasulullah menyampaikan barang siapa hatinya terpaut di masjid, barang siapa yang cinta di masjid, maka kelak di akhirat ada 7 golongan yang mendapat naungan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang-orang yang cinta ke masjid itu besok matahari sama kepala hanya 1 mil. Tapi orang cinta ke masjid akan mendapatkan naungan dari Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya besok kelak di akhirat dapat naungan dari Allah. Inilah harapannya. Harapan Palestina apa? Ya jihad. Secara persenjataan pasti kalah sama Israel. Tapi karena punya harapannya surga, maka kayak apapun all out untuk terus berjuang membela agama Allah. Jadi takmir masjid itu kenapa semangat? Karena punya harapan. Bagaimana bisa generasi muda senang ke masjid? Menurut riset statistik, jumlah anak muda di Indonesia ada sekitar 70%. Dan ini puncaknya di tahun 2040. Prediksi tahun 2040 Indonesia itu anak mudanya sudah habis. Tinggal sepuh-sepuh, bapak-bapak. Seperti sekarang ada 7 negara. 7 negara kehabisan anak muda. Jepang, Rusia. Bahkan Jepang sudah krisis. Karena orang Jepang kan nggak mau nikah. Hobinya bekerja. Pokoknya cinta kerjaan saja. Sehingga terjadi tidak menyambung generasi berikutnya. Bahkan kemarin saya ketemu orang Madura yang ngirim ke Jepang itu. Nikah sama orang Madura. Baru ada gempa waktu di Lombok, langsung ditelepon. Gimana kondisinya di Indonesia? Aman-aman. Langsung transfer duit. Melahirkan langsung dikasih biaya. Semuanya disupport sama negara Jepang. Karena memang saat ini krisis anak muda. Lah Indonesia saat ini surplus anak muda 70%. Maka saat ini takmir masjid harus menyiapkan generasi muda. Bagaimana caranya? Al-Falah tiap Ramadan kirim surat. Kalau bisa ke RT, RW, atau kalau Al-Falah kirim ke sekolah-sekolah. Di sini kan ada SMP. Kirim aja surat. Pada kepala sekolah kami dari berharap pada anak-anak siswa yang rajin ngaji, rajin senang ke masjid, kami mohon untuk menjadi relawan masjid. Ramadan besok Al-Falah rekrutmen lagi. Setelah sudah ke masjid, ajak jalan-jalan, bisa ke Tawangmangu, bisa catatkan bis. Nah ini besok Selasa, relawannya saya catatkan ke Jepara, ke pantai Jepara semalam. Pak, ini anak-anak pengen jalan-jalan. Oh iya, sewa kendaraannya. Nah, nanti takmir yang menyiapkan. Senang dia. Nah, tinggal uang sakunya carikan sendiri. Ya. Jadi setelah itu
Setelah seneng, nanti dicek dari 100 orang itu paling hanya 5% sampai 10% yang rajin ke masjid nantinya. Maka itu menjadi kader-kader. Kayak Ustadz Lutfi, yang tadinya itu ya dari SMA senang ke masjid, sekarang Rafib. Dan sekarang Rafib ngajak temannya lagi, ada 3 orang. Wah, saking senangnya bapaknya, mobilnya bapaknya ditaruh di Al-Falah. Anak saya di rumah susah diatur, mainan HP terus. Nah, sekarang terima kasih sudah berkhidmat ke masjid dan tidur di masjid. Saking bahagianya, maka mobil saya taruh di masjid, pakai saja sama Masjid Al-Falah. Di Jogokarian ada anak Bandung. Anaknya SMP kalau nggak salah. Sekolahnya adalah homeschooling. Saking homeschoolingnya susah diatur, mainan HP saja, kirimlah ke Jogokarian. Akhirnya diasuh, tiap malam qiyamul ngaji terus. Anaknya berubah, bikin video, kirimkan bapaknya. Bapaknya bahagia, datang ke Jogokarian, datang ke Real Masjid, ngasih uang 150 juta. Anak asuh taruh masjid. Dan sekarang Al-Falah banyak penitipan. Nah, ini sekarang ada Mas Tito. Bapak ibunya sudah meninggal, saya dengar kabar, tolong diangkut ke Al-Falah. Silahkan kalau mau, saya angkut ke Al-Falah. Karena ini mu'alaf, maka kita biayai dari dana zakat. Silahkan, nanti kita support, buka rekening, nanti kita kasih gaji lah. Langsung ada masalah, ambil alih. Masalah, langsung solusi. Jadi anak muda masa depannya cari pekerjaan, cari masa depan, cari keluarga, ya ke masjid. Kayak Mas Alan, besok tanggal 9 ini nikah. Waktu itu dia kreator kontennya di media. Mas Alan mau nikah? Iya. Kapan? Rencana sih tahun ini Pak, kalau enggak tahun depan. Oh ya sudah. Akhirnya sudah lamaran, saya tanya, sudah punya rumah belum Mas Alan? Oh, belum Pak. Mau nggak kalau kamu ngurus masjid nanti rumah disiapkan sama masjid? Oh mau Pak. Langsung saya telepon Gria Ahmad Dahlan, tolong ini rumah mau dipakai sama takmir masjid. Langsung ada yang ngasih, kuncinya langsung saya kasih foto, silahkan rumahnya ditengok, silahkan dibersihkan, dipersiapkan untuk nanti istri kamu. Langsung totalitas ngurus masjid. Ini gambaran-gambaran tadi pertanyaannya, bagaimana menciptakan generasi? Takmir harus ngasih ruang, ngasih dorongan, ngasih kesempatan. Supaya anak muda mau ke masjid. Maka kasih harapan. Harapannya anak muda kan masa depan, pekerjaan, ya, istri dan sebagainya. Kan masjid berinisiatif. Alhamdulillah saya dipercaya sama properti Sragen itu, kalau ada yang nikah dan nggak punya rumah, dia marbot masjid, alhamdulillah banyak yang menfasilitasi. Keuangannya kok gimana kok kelihatannya mudah? Enggak mudah Pak, ini ya juga berjuang Pak. Al-Falah itu dari 9 juta menuju 620 juta. Ya, apa infaknya? Ya enggak segitu kalau Ramadan tembus segitu. Kalau hari-hari biasa ya 250-an juta. Nah, butuh kreativitas dan semua anak muda. Karena anak muda yang ngerti media dan anak muda yang memang punya all out dalam mengelola masjid. Baitul Mukmin, tadi umroh itu caranya yang pertama kali saya kasih kupon seperti karcis, Pak. Datang, sobek, dibawa jamaah 1, disimpan takmir 1. Pas awal pertama kali. Itu yang hampir 2000 jamaah. Akhirnya kita umumkan setelah sampai Suruk. Diumumkan dapat Bu Dwi sama orang Gondang. Baru setelah dipunglah saya. Saya nggak nyangka ternyata jamaah ada yang peduli bayarin umroh. Mana kan gitu kan? Ternyata dari jamaah, Pak. Siapa yang menggerakkan? Allah. Karena ketika niatan baik, akhirnya lebih sudah 7 jamaah ke Tanah Suci. Ya. Nah, Pak Roto itu juga Ibu Nurul. Pak Roto itu tukang nyapu. Kalau jam 3:30, srek. Pak Roto sudah 23 tahun nyapu Masjid Al-Falah. Saya sampaikan Pak Roto Masya Allah ya pernah stroke, alhamdulillah sekarang sehat lagi dan totalitas urus masjid. Masya Allah ada kisah Ummu Mahjan seorang penyapu Masjid Nabawi. Ketika itu kulit hitam dan meninggal dunia, Rasulullah tidak tahu. Akhirnya Rasulullah tanya, ya sahabat di mana ibu yang sering nyapu tersebut? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kok saya nggak dikabarin malam hari ya Rasulullah? Sekarang di mana? Dimakamkan ya Rasulullah. Di mana makamnya? Ditunjukkan sama sahabat dan Rasulullah berdoa di situ dari penyapu Ummu Mahjan tersebut, akhirnya makamnya jadi terang benderang dari penyapu masjid. Kisah ini didengar sama Bu Nurul, pengusaha alat bangunan, dengar kabar ini,
Pak Kus saya nggak bisa nyapu, Pak Kus saya bisanya ya punya usaha. Tolong Pak Kus supaya saya juga dapat amal jiyah nyapunya Pak Roto, maka Pak Roto yang memberangkatkan umroh ke tanah suci saya. Nangis Pak Roto, lulusan SD, nggak ngerti apa-apa kok ke tanah suci. Yang ngasih hadiah siapa? Bu Nurul. Bu Nurul saya kasih, ibu pengen jadi amal jariah ngalir terus. Gimana Pak? Berangkat umroh Pak Roto. Srek pahalanya ngalir. Srek pahalanya ngalir. Maka sama pengusaha-pengusaha Sragen saya cek juga. Pak, jenengan mau jadi imam masjid ya? Enggak bisa, bacaan saya enggak benar. Tapi mau dapat amalan imam masjid, ya mau gimana? Bayari gaji imam masjid, insya Allah pahalanya ngalir terus. Jadi kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Bukan kita harus jadi penghafal Quran, kalau nggak bisa, ya kita ngaji aja, guru-guru ngaji. Kita nggak bisa ngajar ngaji dari mana? Lampung itu, langsung pindah ke Al-Falah, namanya Ustadz Arif Mokhtar. Punya sertifikat azan bersanad sampai Bilal bin Rabah. Nonton dengar kabar ini, saya nggak bisa azan bagus, tapi saya punya rumah kosong, silahkan saja rumah saya dipakai Ustadz Arif Mokhtar. Mudah-mudahan azannya mengalir terus ke rumah-rumah saya. Rumahnya 2 lantai dipakai langsung, dan telepon istrinya, Ma, kita pindah ke Al-Falah ya, ada rumah dan dapat gaji. Langsung pindah, Pak. Nah, sampai Al-Falah HP-nya hilang. HP-nya adalah iPhone 12 ya, Pro Max 12 hilang. Pak, ini saya nggak bisa upload YouTube, nggak bisa bikin konten media. Nah gimana? Belikan dong Pak, talangin dulu. Nanti bisa ngangsur, bisa. Yang tipe berapa? Ya, Pro Max 14. Tidak, berapa harganya? Ya paling 18 juta. Langsung belikan sama Pak Jumanto. Set. Cepet. Akhirnya sekarang tinggal di Al-Falah. Nah, anaknya bingung dari Lampung. Mau sekolah, belum punya daftar NISP atau apa, Prodik itu. Bingung, sekolah nggak ada yang menerima. Nah, Al-Azhar, Pak Sarwono, jamaah Al-Falah. Jamaah tetap subuh. Pak, itu kasihan, adanya bagus. Anaknya tuh nggak bisa diterima di mana-mana. Gimana kalau Bapak punya sekolah Al-Azhar, langsung diterima. Oh yaudah, langsung daftar. Tapi belum punya duit, udah masuk. Nah, berkah adzan, masuk gratis, sekolah gratis. Berkah adzan. Namanya adzan santai. Gitu? Ya, sudah cukup ya? Sudah banyak, terlalu lebar gitu ya. Sun. Apa? Anak-anak. Anak-anak ada yang ngasuh sendiri, namanya Mas Dodo. Wah, Mas Dodo itu pendekatan ke anak-anak pinter. Kalau Mbak Jazir dibawa ke lantai 2 di pojok sebelah kiri. Yuk anak-anak, yuk kesini yuk. Tapi sama bawa duit 20-an. Bagi-bagi, ya diam semua. Gitu. Pokoknya bawa duit, bawa rokok. Oh, tolong ya, yang diem dapat duit. Oh iya Pak, Allahu Akbar, nggak ngerti bacaan Pak, tapi yang penting duit. Itu ngatasi anak-anak Pak pokoknya. Dan sekarang ya, apa tuh? Umroh ini nggak mesti Pak saya. Ya, sesuai kadang kemarin ada sholat tarawih berhadiah umroh. Nah, kemarin Ramadan yang rajin ke masjid, yang pertama kasih kupon, yang kedua 1 bulan. Siapa yang pengen ikut dapat hadiah umroh, berarti sholat subuh di masjid tanpa putus selama 1 bulan. Makanya dia langsung ke masjid 1 bulan. Karena berharap umroh. Pokoknya nanti kalau sudah itu tekniknya macam-macam. Kalau subuh itu kalau Ramadan berbeda.